Kajian penulis terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satu hal yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah terkait munculnya pro kontra Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja atau disebut juga Rancangan Omnibus Law. Sekarang sudah disahkan oleh Presiden menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebenarnya sudah lama dikenal dalam kajian hukum ketatanegaraan, namun baru menjadi perhatian luas setelah pemerintah mewacanakannya. Salah satu aspek yang paling disoroti dari Omnibus Law ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law sendiri merupakan suatu skema reformasi regulasi yang diniatkan untuk menyederhanakan beberapa undang-undang yang saling berkaitan dan tumpang tindih menjadi suatu regulasi baru yang terintegrasi. Jadi dalam pandangan penulis, idealnya Omnibus Law secara sederhana dapat dipahami sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang menjadi suatu regulasi terpadu. Latar belakang masalah. Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan Omnibus Law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Sapu Jagat ke DPRD dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Versi draft RUU dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung RUU ini. Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal, RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, 3 hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan. Pengesahan RUU juga dilakukan sebelum hari unjuk rasa selanjutnya yang telah direncanakan oleh serikat pekerja. Beberapa jam sebelum disahkan, 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahayanya dari RUU tersebut bagi lingkungan. Pengesahan RUU Cipta Kerja didukung oleh 7 partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara 2 partai yang menolak adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2020, pemerintah Indonesia menyerahkan secara lega rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang mana itu merupakan suatu aturan perundang-undangan inisiatif dari eksekutif kepada legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU Omnibus Law ini dalam teknis penyusunannya itu menerapkan konsep Omnibus Law yang ramai digunakan di negara common law, sedangkan Indonesia menerapkan 3 sistem hukum sipil law. Dalam RUU tersebut mencakup 11 bidang kebijakan seperti berikut. Pertama, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi. 3. Ketenagakerjaan. 4. Pemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi pemerintahan. 8. Penerapan sanksi. 9. Pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, pertanahan, dan isu terkait lainnya. 10. Investasi dan proyek strategi nasional. 11. Kawasan ekonomi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam RUU Omnibus Law ini berjumlah 174 pasal, tetapi secara substansi memuat beberapa perubahan dan pembatalan norma atas 79 undang-undang yang menjadi inti aturan dalam beberapa sektor. Kemudian RUU Cipta Kerja ini juga mengatur ulang kurang lebih 500 peraturan pelaksana untuk melengkapi pengaturan 11 bidang yang ditulis pada paragraf sebelumnya. Mulai digagaskan
sebagai inisiatif dari eksekutif hingga penyerahannya ke anggota Dewan Legislatif. RUU Omnibus Law ini sudah membuat panas dingin situasi masyarakat. Kelompok masyarakat yang sudah sedikit banyak memahami hukum mulai membaca dan menganalisis isi aturan dalam rancangan RUU tersebut, dan banyak dari pemerintahan tersebut. Melihat fenomena tersebut, penulis menganggap penting untuk mengangkat isu hukum mengenai Omnibus Law. Itu dalam makalah ini, Undang-Undang Omnibus Law menjadi suatu kajian hukum yang menarik untuk ditemukan solusinya agar amanah konstitusi dalam mensejahterakan warga negara Indonesia dapat tercapai dengan sesungguhnya. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, menulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2. Apa saja kendala dalam penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia? Metode penelitian. Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian merupakan upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan komprehensif. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Kaitan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan administrasi pemerintahan. A. Kewenangan Presiden. Dalam RUU Cipta Kerja pasal 164 pada dasarnya memang benar bila mana kewenangan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan kewenangan Presiden. Dalam doktrin hukum tata negara yang menganut azas sistem presidensial, maka pengaturan tersebut menarik untuk difikirkan. Masalahnya, setelah adanya reformasi, ada konsep pembahagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana peraturan-peraturan daerah seperti Perda, Perbuk itu diatur oleh daerah masing-masing. Maknanya, Presiden tidak bisa mengatur secara menyuruh peraturan di daerah. Cuma dalam azas hierarki peraturan perundang-undangan mengharuskan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Problem yang muncul bila mana penerapan RUU Cipta Kerja Lapangan Kerja ini adalah penghapusan perda-perda di daerah, atau perda tersebut dicabut secara otomatis oleh pemerintah pusat. Padahal dalam paham pengujian peraturan perundang-undangan harus dilakukan judicial review, executive review maupun legislative review. Pemerintahan terdapat ketentuan syarat penting diskresi, yakni ketika tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pada satu sisi, RUU Cipta Kerja membuat diskresi cukup lebar dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang tidak cukup efektif. Makna dari otonomi daerah. Pada pasal 166 sampai dengan 167 RUU Cipta Lapangan Kerja ini merupakan pasal yang bisa disamakan dengan Undang-Undang Sapu Jagat yang mengatur banyaknya undang-undang diatur dalam satu undang-undang dan tidak mudah dalam kontrol dan pelaksanaannya. Terlebih lagi bagi pemerintah daerah, karena rezim sentralisasi yang pernah kita terapkan telah berubah dengan konsep otonomi daerah dekonsentralisasi. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam pelaksanaan RUU ini menjadi poin yang perlu untuk ditata lebih jauh. Bila mana sistem sentralisasi atau terpusat dihidupkan kembali, maka kita akan melakukan kemunduran dalam demokrasi. Praktik ketatanegaraan saat ini, sistem otonomi daerah mulai semakin dewasa. Hal ini terbukti dalam pemilu dan peningkatan kesejahteraan di daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Maka memang perlu daerah ada kelemahan, tetapi hanya perlu perbaikan setahap demi setahap, tidak untuk mundur kembali ke masa Orde Baru.
Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat tidak diberlakukannya lagi pasal terkait dengan kewenangan daerah di undang-undang induknya. Kewenangan yang tercantum di dalam pasal tersebut akan dibalikkan kepada pemerintah pusat. Pengaturan tersebut dalam politik hukum bisa dengan banyak cara, seperti halnya bisa dibentuk dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan peraturan lain yang menyangkut tentang kewenangan pemerintah pusat. Padahal secara praktis sumber daya pemerintah pusat dalam mengatur secara kompleks pemerintah daerah masih minim, terlebih lagi setelah adanya penerapan otonomi daerah. Maknanya dengan adanya pengambilan wewenang dari daerah ke pusat akan mengakibatkan pelemahan dari sisi pemerintah daerah. Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang diberlakukan tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku. Namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, hierarki di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. 6, peraturan daerah provinsi. 7, peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Beberapa kendala atau problematika substansi RUU Cipta Kerja. Pertama, dihilangkannya frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Awalnya pasal 88 Undang-Undang tersebut berbunyi setiap orang yang tindakannya berusaha dan atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja pasal 88 dirubah menjadi setiap orang yang tindakannya berusaha dan atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Implikasinya adalah regulasi tersebut dapat menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan hidup. Selain itu, efek penjeraan dan menakut-nakuti pun hilang bagi para pelaku tindak pidana lingkungan. Kedua, dihapusnya hak publik untuk melakukan gugatan administratif melalui pengujian terhadap izin lingkungan dan atau izin usaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 93 Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagaimana diketahui bunyi pasal 93, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap putusan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut menurut ketentuan dalam undang-undang dapat dilakukan apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL UPL dan atau badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Namun di dalam RUU Cipta Kerja ditentukan pasal 93 Undang-Undang Lingkungan tersebut dihapuskan. Hal ini tentunya bertentangan dengan azas partisipatif yang terdapat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup serta menghilangkan peran masyarakat dalam ikut serta melindungi lingkungan hidup. Ketika tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, pasal 170 ayat 1, 2, dan 3 secara jelas menjelaskan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak dirubah
dalam undang-undang ini. Lebih lanjut diterangkan pula bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang yang secara tegas termaksud bahwa peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang. Dengan demikian PP tidak dapat membatalkan ataupun mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang, sebab PP adalah peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri. Kesimpulan, berdasarkan pendapat yang penulis sampaikan di atas bahwa ada beberapa hal penting. Pertama, Undang-Undang Omnibus Law Lapangan Kerja memiliki beberapa koreksi yang lebih dalam, khususnya dalam aspek paradigma serta sanksi pengaturan mengenai PHK, izin serta otonomi daerah, desentralisasi. Kedua, niatan adanya Undang-Undang Omnibus Law yakni untuk mengurangi adanya hyperregulation, banyaknya peraturan perundang-undangan, namun dalam undang-undang ini malah menciptakan aturan turunan yang membuat semakin banyaknya aturan baru yang dimunculkan yang saling berbenturan dengan perundang-undangan yang telah ada. Tentu hal ini akan menyebabkan kesimpang siuran dalam praktik di lapangan. Saran, maka sejogjanya RUU Omnibus Law Lapangan Kerja ini perlu diatur ulang dengan tetap mengikut sertakan masyarakat luas dalam memberikan masukan dan pandangan demi kesempurnaan RUU Cipta Lapangan Kerja ini.